Oke cuy, selamat datang lagi di channel gue setelah sekian lama nggak upload. Sekitar 2 mingguan atau 3 mingguan ya. Jadi di video kali ini gue pengen nge-review ini nih, knalpot WRX GP3 K2. Coba kita nyalain dulu ya. Jadi ini motor baru gue panasin lagi ya. Ini knalpot dari WRX, panjangnya sekitar 35 cm, inlet 50. Masih dingin banget nih motor gua. Oke, kita panasin bentar dulu ya. Oke, udah cukup. Panasin bentar aja, kita sambil jalan deh. Jujur ini gua ganti udah dari seminggu yang lalu ya. Cuman gua baru sempat nyobain sekarang. Suaranya cukup adem. Ya mungkin karena silinsernya panjang dan big volume kali ya. Dan yang gue pakai ini WRX yang tipe lama, jadi GP3 K2 yang tipe lama. Jadi tipe lama emblemnya itu masih yang warna merah putih gitu. Oh ya, buat WRX ini kan dia produk lokal ya, brand lokal. Tapi katanya sih kalau pakai knalpot ini powernya pasti bertambah. Gue juga nggak tahu, gue baru pertama kali pakai juga sih. Jadi tuh untuk logo WRX yang baru itu dia warnanya hitam putih lah, kayak pakai laser gitu emblemnya. Dan yang tipe baru itu dia bracketnya udah bracket paten. Kalau punya gue masih pakai bracket karet gitu ya. Sebenarnya lebih enakan bracket karet sih, karena kalau pakai bracket karet tuh leherannya kita bisa nyesuaiin gitu. Kalau pakai bracket paten kan belum tentu semua leheran sama kan ya. Nanti nambah-nambah lagi, nambah-nambah plat lagi, ribet. Coba bentar ya. Lumayan sih, tenaganya lumayan sih. Dibandingin gue pakai knalpot custom kemarin, mendingan knalpot ini sih. Ini gue sekalian manasin, sekalian nge-review ya, biar ada konten aja nih. Soalnya gue gabut di rumah, nggak ngedit. Daripada gue gabut mending gue ngedit video kan. Iya bener nih, ketahuan banget sih di motor bertenaga sih ya. Lebih bertenaga dibandingkan gue pakai knalpot custom. Buat kalian yang pengen tahu harganya berapa, pasti ntar pada pengen tahu kan. Kalau gue ini gue beli second, dapat harga murah. Kalau kalian mau beli baru mungkin harganya di sekitaran 800 sampai 900 untuk yang lama, untuk yang new all stock. Jadi punya gue ini pokoknya masih tipe yang lama lah. Kalau tipe yang baru mungkin sejutaan kali. Kalau menurut gue mending tipe yang lama, karena tipe yang lama tuh bracketnya bisa kalian nyesuaiin leheran kalian. Kalau tipe yang baru tuh biasanya bracketnya paten dan ribet lah. Kalau bracket paten tuh sebenarnya selera sih. Cuman kalau gue saranin mending pakai yang bracket lama aja, yang pakai karet. Oh ya, mungkin sebenarnya gue biasanya kan dari dulu tuh setiap gue punya motor tuh bawaannya pengen ganti knalpot R9 mulu ya. Cuman kemarin gue nyari R9 nggak dapet, akhirnya udah gue dapetnya WRX. Yang gue lihat tuh WRX kelihatannya sih kayaknya gampang penyok, cuman pas gue beli itu keras banget loh, bahannya bagus. Cuman kok kalau gue lihat yang jual itu kok banyak yang pada penyok ya, kenapa ya? Apa karena jatuh atau karena gimana? Apa kepentok mungkin? Gue juga nggak tahu sih. Nah, emang nih motor bertenaga sih jadinya. Gue nggak mau kenceng-kenceng karena motornya mau dijual. Asik banget boy, sore-sore motoran ya kan, walaupun cuma manasin doang. Lu kalian kebayangan gue noh, badan gue kecil banget coy. Gue nggak tahu ya bakal kedengeran apa enggak ya di audionya. Soalnya ini knalpotnya adem banget, ramah lingkungan banget sumpah. Ntar gue juga sekalian pengen foto-foto. Gue nggak tahu sih foto-foto di mana ya. Nanti kita cari aja tempat yang agak legaan ya. Adem tapi bertenaga cok, gila sih. Ini jujur aja knalpot yang gue suka begini nih modelannya.
nggak berisik tapi bikin tenaga bertambah. Mungkin nextnya gue nyari R9 kalau motor ini belum laku ya. Tapi kalau motornya udah laku ya udah, ntar kita cari motor lagi. Paling gue ntar makainya New Ninja. Karena gue pikir tuh New Ninja tuh gue pikir jelek, ternyata itu nyaman loh, motor nyaman loh itu. Gue pakai harian pun gue kayaknya bakal kuat sih, nggak bikin pinggang capek. Cuman ya emang sih dia belum ada riding mode, dia cuman ada ini doang, apa ya, tempat buat ngecas doang gitu. Itu pun bisa di motor CBR juga bisa kok diakal-akalin kalau kalian pengen. Cuman yang bikin gua senang sama motor Ninja tuh ya dia nyaman aja gitu. Rekomen banget sih ini knalpot sumpah. Untuk harga secondnya tuh mungkin di sekitar 500 sampai 600 ribu, sekitar segitu sih. Kalau udah 600 ke atas nggak usah dibeli, itu udah kemahalan. Raungan enak banget coy. Tuh, walaupun RPM tinggi nggak pecah suaranya. The best sih WRX sih. Walaupun produk lokal, tapi ini berkualitas sih. Nggak kayak knalpot yang pakai brand-brand luar gitu, yang di KW-KW ini tuh geli gue makanya juga. Lebih baik kalau kalian pengen beli knalpot carinya yang lokal tapi berkualitas kayak WRX, Proliner, banyak loh, RX8, R9 gitu-gitu. Gue lebih mending pakai itu sih. Nih ada bentaran ya, kita kalau udah sotonya kita izin aja. Oke cuy, bentar gue matiin dulu kameranya. Oke udah selesai foto-fotonya boy. Bentaran aja kita asal jepret aja ya. Nih lo kalau mau denger dari deket nih. Suaranya boy, suaranya kalau di gas ya keras, cuman nggak pecah gitu. Mantap ya. Nah, aku pengen balik, kayak review segitu aja. Intinya nih recommended banget sih knalpotnya sih. Kalau kalian dananya under 1 juta, beli aja WRX GP3 ya. GP3 ya, mau K3 atau K2 menurut gue sama-sama aja sih ininya. Suaranya kayaknya nggak terlalu beda jauh deh. Cuman emang K3 katanya sih lebih bagus. Nah, intinya kalau motor kalian standar nyarinya tuh yang 30 atau 35 cm, jangan pakai yang 40 cm, karena gue pernah tuh kena. Waktu itu motor gue standar, gue ganti knalpot yang 40 cm. Suaranya bener-bener adem banget, udah adem, loyo lagi. Lu kayak nih, gue itu pakai R25 ya, berasa naik Supra X anjay. Ngoyoh banget tenaganya. Cuman emang lari di atasnya emang ini sih baru berasa gitu. Cuman kan kita buat apa juga loh, di daerah Tangerang ini kan macet ya. Pakai knalpot long itu buat apa gitu? Gak bakal bisa ngebut. Kalaupun ngebut juga paling gak lama gitu. Jadi ya 30 sampai 35 cm sih mendingan pilih knalpot yang segituan aja. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek juga. Kalau terlalu pendek
berisik banget, kayak knalpot adek gue tuh yang di GSX pakainya Proliner. Gila boy, itu tetangga pada megang-megang dada coy pas dia jalan anjir. Emang seberisik itu coy. Ya aku pengen balik ya coy ya. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe. Subscriber gue dikit lagi 500 coy. Terima kasih ya. Sekarang di YouTube tuh kalau pengen monet tuh minimal 500 loh. Gue pikir masih 1000. Oke, makasih teman-teman buat yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe. See you to the next video. Goodbye.